jadikan Ramadan ini sebagai ajang kita untuk memperbaiki diri kita, minimal satu dari sikap kita yang bisa kita rubah. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan selain membaca Al-Quran, berpuasa, sholat, dan lain-lain. Allah itu tidak pernah bertanya 5 tambah 5 itu berapa, karena jawabannya pasti 10. Tapi Allah bertanya 10 itu berapa tambah berapa ya? Bisa 2 tambah 8, 9 tambah 1, 7 tambah 3, atau 6 tambah 4. Analogi ini menggambarkan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Kita balik lagi di Mutiara Ramadan, YouTube channel Al-Rifai. Jadi pada episode kali ini aku pengen banget bahas masalah yang banyak menggalaukan para ladies nih. Yang mana ini memang khususnya untuk para perempuan ya, yang sering merasa galau ketika kedatangan tamu bulanan di bulan Ramadan. Banyak banget yang curhat kalau gimana nih, aku nggak bisa sholat, aku nggak bisa puasa, aku nggak bisa baca Quran, aku nggak bisa tahajud malam. Padahal teman-teman, yang perlu kita ketahui bersama bahwa dengan mentaati perintah Allah, tidak menjalankan puasa, tidak melaksanakan sholat, itu kita sudah diganjar pahala. Makanya semua ibadah itu tendensinya adalah niat. Kita harus meniatkan bahwa menghindari puasa, tidak menjalankan puasa, tidak menjalankan sholat, itu semua adalah bagian dari mentaati perintah Allah. Aku pengen deh, kita perempuan itu harus open minded, karena banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan selain membaca Al-Quran, berpuasa, sholat, dan lain-lain. Oke, pertama aku pengen dulu bahas masalah fadilah dari haid sendiri dulu. Jadi di sini ada referensinya. Di kitab Bidatun Nasihin itu jelaskan, aku bacain ya. Ma min imra'atin tahidu illa kana haiduha kafaratan lima madha min dunubiha. Jadi haid itu sebagai kafarat pelebur dosa-dosa kita yang telah lalu. Wa in qulta fi awal yaumi alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin kataballahu laha bara'atun minan nari wa jawazan 'ala sirati wa amanan minal 'adzabi. Dan kalau kita di awal haid mengucapkan bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, meminta ampun kepada Allah, beristighfar, maka di sini jelaskan bahwa Allah akan menuliskan kita sebagai orang yang terbebas dari siksa api neraka. Allah akan mempersilahkan kita menuju siratal mustaqim kelak nanti di hari akhir, dan Allah mengamankan kita dari siksa azabnya. Wa rafa'allahu ta'ala laha bi kulli yaumin wa lailatin darajatan arba'ina syahidan idza kanat dzakiratan lillahi ta'ala fi haidiha. Dan di setiap hari kita, bayangin aja kalau kita haidnya sampai 14 hari, 15 hari, tambah banyak pahalanya. Di sini dijelaskan bahwa di setiap hari kita haid, ketika kita itu dzikir ini maksudnya berarti ingat kepada Allah, maka di setiap harinya itu kita diganjar 40 pahala orang yang mati syahid. Bayangkan berapa banyak pahala yang kita dapatkan dari haid itu sendiri. Yang mana haid itu memang adalah fitrah seorang perempuan. Fitrah seorang perempuan ada 3 nih teman-teman, yaitu haid, melahirkan, dan menyusui. Dan juga dijelaskan lagi, jadi tendensinya di sini pokoknya kita tuh harus berzikir kepada Allah ketika kita haid. Zikir ini bukan hanya tertuju pada membaca Al-Quran, tapi banyak sekali ibadah-ibadah lain.
bisa juga dengan ibadah sosial kita. Seperti kita menunaikan hajat saudara kita berbakti kepada orang tua, atau kita mencari doa sumani. Nah, di sini juga dijelaskan. Aku punya referensi satu lagi yang sangat menarik. Wa man birwalidayhi fi ramadana yanalu nadrung wa ta'ala birrahmati wa ana kafilun fil jannati. Barang siapa yang berbakti kepada orang tua di bulan Ramadan, maka ia akan memperoleh pandangan Allah dengan pandangan rahmat. Wa ana, ini dawuhnya Gusti Allah, dan aku menjamin ia masuk ke dalam surga. Wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi ramadana illa walaha thawabu Maryam wa Asiyah. Dan barang siapa seorang wanita yang mencari ridha suaminya di bulan Ramadan, jadi ini para ibu-ibu atau para perempuan yang sudah menikah, yang mana setiap harinya masih harus memasak, mencuci pakaian, atau juga ditambah lagi harus berkarir. Kalau semuanya itu diniatkan untuk mencari ridho suaminya dan dilakukan ini di bulan Ramadan, maka ia akan diganjar, diberikan pahala seperti pahalanya Siti Maryam dan Siti Asia. Bayangkan, banyak banget kan pahalanya. Wa man qada hajata akhihil muslimi fi ramadana qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya di bulan Ramadan, misalnya kita membantu saudara sesama muslim ketika mereka membutuhkan, atau memberikan sedekah, atau memberikan mereka pinjaman utang, nah, maka Allah akan menunaikan hajat kita nanti 1000 hajat kita kelak di yaumil akhir. Jadi banyak sekali amalan-amalan teman-teman yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini selain dari berpuasa, sholat, seperti itu. Dan saya jadi teringat analogi dari salah satu idola saya yang mengatakan bahwa Allah itu tidak pernah bertanya 5 tambah 5 itu berapa, karena jawabannya pasti 10. Tapi Allah bertanya, 10 itu berapa tambah berapa ya? Bisa 2 tambah 8, 9 tambah 1, 7 tambah 3, atau 6 tambah 4. Analogi ini menggambarkan bahwa banyak sekali jalan menuju hidayah Allah, tidak hanya dengan satu cara. Dan terakhir teman-teman, nasihat dari guru saya, jadikan Ramadan ini sebagai ajang kita untuk memperbaiki diri kita, minimal 1 kita dari sikap kita yang bisa kita rubah. Misalnya nih, sebelum Ramadan di tahun ini kita sering menggunjing, sering rasan-rasan, sering gibah. Di bulan Ramadan kita stop sama sekali, kita tidak boleh menggunjing, dengan harapan nanti setelah di akhir Ramadan kita bisa benar-benar menjadi orang yang hilang dari sikap gibah, menggunjing, rasan-rasan. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku sharingkan di episode kali ini. Semoga bermanfaat, semoga di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi insan yang lebih baik lagi, dan kita bisa kembali fitrah lagi di hari raya nanti dan ke depannya terus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.